Selamat sore anak-anak saya yang belajar dari rumah. Saya harap semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran ekonomi. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, masih tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pada pertemuan kali ini, setelah mempelajari materi ini nanti, kalian diharapkan memahami konsep pilihan, memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Pertama, pilihan dan skala prioritas. Kelangkaan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia terbatas, menuntut manusia untuk melakukan pilihan. Nah, jadi di sini ilmu ekonomi dapat dimaknai sebagai ilmu tentang bagaimana manusia melakukan pilihan atau study of choice. Oleh karena itu, manusia harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pertama, kebutuhan atau needs, yaitu hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh pada derajat kemanusiaan. Contohnya adalah makan dan minum. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kedudukan sosial, serta kepentingan dan tujuan lainnya. Contohnya, minum yang merupakan kebutuhan berubah menjadi keinginan dan dipengaruhi oleh lingkungan serta kedudukan sosial. Dari kebutuhan akan air minum biasa menjadi keinginan akan kopi Starbucks. Nah, jadi dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan, maka manusia harus menentukan pilihan-pilihan atau choices yang bersifat individu dan kolektif. Kemudian, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dapat digolongkan berdasarkan intensitasnya. Pertama, kebutuhan primer atau dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makan, berpakaian, serta tempat tinggal. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya sepatu dan tas. Kemudian kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah yang dipenuhi setelah primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil mewah, perhiasan, serta villa mewah. Kemudian pembagian kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, contohnya makanan, dan obat-obatan. Kemudian ada kebutuhan rohani, yaitu berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Dapat kita lihat di sini, contohnya ada pelatihan keahlian kerja. Contoh lain dari kebutuhan rohani adalah beribadah. Kemudian pembagian kebutuhan menurut waktu. Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Sedangkan kebutuhan masa depan. Nah, kebutuhan masa depan ini adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya orang tua kalian menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah kalian. Jadi mungkin sekarang kalian masih SMA, tapi orang tua melakukan atau menabung itu untuk mempersiapkan biaya kuliah kalian ke depan. Selanjutnya ada kebutuhan menurut wujud. Yang pertama ada kebutuhan material atau benda, yaitu kebutuhan berupa barang-barang yang dapat dilihat atau diraba. Contohnya adalah sepeda. Contoh lain tadi makanan dan minuman juga bisa diraba, berarti dia termasuk ke dalam pembagian menurut wujud. Makanan dan minuman itu termasuk kebutuhan material. Kemudian ada kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang tidak dapat dilihat atau diraba tetapi dirasakan oleh individu itu sendiri. Contohnya adalah pertemanan. Pertemanan itu tidak dapat dilihat atau diraba tetapi dirasakan. Dan begitu juga dengan rekreasi. Rekreasi adalah kebutuhan psikologis seseorang. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan, yaitu kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya petani membutuhkan alat pembajak sawah. Sedangkan untuk anak SMA seperti kalian membutuhkan buku pelajaran, yaitu buku ekonomi. Kemudian ada kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya adalah jalan raya. Jadi jalan raya ini tidak dimiliki oleh individu tertentu, ia merupakan barang publik yang dinikmati oleh semua orang. Begitu juga dengan jaringan listrik. Contoh lain adalah tempat pariwisata, itu juga merupakan kebutuhan umum yang dapat dinikmati oleh orang secara beramai-ramai. Nah, hari ini kita telah belajar tentang pilihan dan skala prioritas serta
kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, jadi di sini ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Ada 2. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara keinginan dan kebutuhan beserta contohnya. Ini tadi telah kita pelajari. Kemudian, tuliskan contoh-contoh kebutuhanmu sebagai siswa berdasarkan pembagian macam-macam kebutuhan. Nah, jadi maksud dari contoh kebutuhan sebagai siswa berdasarkan pembagian macam-macam kebutuhan ini, contohnya tadi ada pembagian kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Kamu sebagai siswa, kamu tuliskan contoh-contoh berdasarkan tingkat intensitas tersebut. Kemudian ada pembagian kebutuhan berdasarkan waktu dan pembagian kebutuhan berdasarkan wujudnya. Jadi seperti itu, kamu berikan contoh masing-masing satu. Demikian saja pelajaran kita hari ini. Saya harap semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore.